Nah, tema bulan ini adalah kita masuk pada tema yang sangat praktikal bahwa Tuhan tidak pernah salah atau Tuhan tidak pernah gagal. Tapi saudara, ada tapinya. Hari ini saya digerakkan untuk saya tetap harus membahas dulu tentang Roh Kudus. Saya percaya bahwa minggu-minggu ke depan ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang akan sangat bisa membantu untuk kita memahami tentang Tuhan tidak pernah salah. Tema yang sangat praktikal, I don't think that's hard. Tapi pada kesempatan ini saya harus membahas, saya harus meneruskan dulu tema tentang Roh Kudus. Ya, jadi kita ada extra week, extra 1 minggu untuk kita belajar tentang Roh Kudus. Nah, 2 minggu yang lalu Pastor Jonathan Patiasina menjelaskan Roh Kudus dari kacamata Injil Yohanes, dan saya tahu saudara nggak perlu bilang sama saya, dan banyak yang bertanya sama saya juga untuk disimpulkan. Karena saya tahu banyak yang bingung. Tapi sebenarnya kalau saudara mau tekun, mau mencatat, mau mendengar ulang, saya harus beritahu, itu fondasi yang sangat baik sekali. Itu rapat sekali. Itu sangat baik sekali untuk saudara belajar. Nah, tapi saya juga tahu ada banyak orang yang nggak mau pusing. Ya, maunya praktis, maunya gampang, ya. Jadi memang agak sulit untuk memahami yang itu. Nah, jadi izinkan saya pada kesempatan ini saya mau bahas peran Roh Kudus di bumi. Saya akan menyimpulkan atau saya akan membantu saudara untuk memahami apa yang Pastor Jonathan telah sampaikan, tapi nanti saya mau tambahkan lagi. Jadi Pastor Jonathan kan membahas tentang peran Roh Kudus atau Roh Kudus menurut kacamata Yohanes. Nah, nanti saya akan tambahkan menurut kacamata Lukas. Nah, tapi kita akan mulai dulu tentang dari kacamata Yohanes dulu. Kita akan mulai lagi dari sini. Dan saya rasa saya punya karunia untuk menyederhanakan hal-hal yang sulit. Jadi saya akan menolong saudara untuk memahami hal yang sulit tersebut. Nah, banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai sebuah tenaga, suatu kuasa supaya kita terlihat super power seperti Superman. Banyak yang berpikir Roh Kudus hanyalah sebuah kuasa adikodrati, padahal tidak. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Makanya dia harus dihormati, bahwa sebab kenapa sampai Alkitab bilang begini, kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu gak bisa diampuni. Sebab apa? Itu Roh Allah sendiri. Menghujat Roh Kudus artinya kita menolak pimpinan Allah dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ditolak, kalau Roh Allah ditolak, lalu kita mau ikut siapa lagi? Nah, tapi begini, Yohanes sangat menarik sekali. Dia kasih angle bahwa ada satu peran Roh Kudus yang paling utama, and this is the most foundational things. Ini adalah hal yang paling dasar. Nah, coba kita lihat dulu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Ini peran Roh Kudus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tentu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah anggota Sanhedrin, ahli agama, orang terkemuka, orang yang sangat terpandang pada zamannya. Nah, lalu kita teruskan ayat 6. Ini dia, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saya akan pertebal ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengar begini. Tidak ada ajaran agama apapun di muka bumi ini yang menyatakan manusia harus dilahirkan kembali. Makanya seorang tokoh terkemuka seperti Nikodemus ini bingung juga ngomong sama Yesus. Dia penganut agama Yahudi, dia pengajar Taurat.
Dia punya kemampuan untuk hal tersebut. Tapi ketika Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali, dia bengong-bengong, dia bingung. Maksudnya apa? Gue udah tua bangka gini, gue udah bangkotan begini, harus dilahirkan kembali. Ternyata yang Yesus maksudkan dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari Roh. Jadi ini adalah peran Roh Kudus yang paling fundamental, adalah melahirkan kembali saudara dan saya supaya kita bisa lahir dari Roh. Ini adalah kacamata Yohanes yang sangat luar biasa sekali, ya, bahwa manusia harus dilahirkan dari Roh, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Kalau nanti kemudian kita membaca di Yohanes 16 apa yang Pastor Elia khotbahkan, Roh Kudus penolong memimpin kepada segala kebenaran, yang dia tolong, yang dia pimpin adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. So the first step, pintu masuknya adalah seseorang harus dilahirkan kembali atau lahir dari Roh, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling pertama. Tanpa seseorang dilahirkan dari Roh, tanpa seseorang dilahirkan kembali, dia tidak bisa dituntun kepada segala kebenaran. Dia tuh tidak akan bisa menikmati bahwa Roh Kudus adalah penolong. Sebab hanya orang-orang yang dilahirkan kembali, yang lahir dari Roh, yang bisa mendapatkan tuntunan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya tuh gini. Pertanyaan utama seseorang yang dilahirkan dari Roh itu apa? Ini nih yang menjadi pertanyaan yang paling krusialnya. Kalau orang dilahirkan dari Roh, saya tuh taunya dari mana? Apakah saya dilahirkan dari Roh atau tidak? Jawabannya ada pada ini. Jawabannya ada pada ini. Siapakah yang memimpin hidup saudara? Apakah Roh Allah yang memimpin? Atau kedagingan yang memimpin? Kita bisa beragama Kristen, tapi kita bisa dipimpin oleh daging. Apakah hidup kita dipimpin oleh sistem kerajaan? Atau sistem dunia ini yang kemudian memimpin hidup kita? Sejak kejatuhan Adam dalam dosa, Adam memberikan mandat berkuasa kepada iblis. Itu sudah berkali-kali kita bahas. Itu sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tapi, lihat ini, dan apa? Seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Itu masalahnya. Adam menyerahkan ini kepada iblis. Iblis jadi penguasa dunia. Iblis jadi penguasa sistem. Makanya sistem dunia di mana kita hidup hari ini adalah sistem tanpa Tuhan. Sistem yang ada agama tapi tanpa Tuhan. Sistem yang penuh dengan keserakahan. Sistem penuh kedagingan. Sistem yang dikendalikan dengan uang. Uang dan kekuasaan jadi fokus utama. Siapa yang bilang sistem ini tidak bisa masuk dalam gereja? Sangat bisa. Sebab dunia ini memang ada dalam kendali si jahat. So pertanyaan untuk orang yang sudah dilahirkan dari Roh adalah siapa yang memimpin hidup kita? Apakah Roh Allah yang memimpin atau sistem dunia yang memimpin? Di mana yang penuh kedagingan, keserakahan, berpusat pada uang dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan yang saya rasa perlu kita jawab, sangat perlu kita jawab. No matter what, kita bisa punya banyak pelayanan, kita bisa berada di lingkungan gereja, tapi sangat bisa sistem dunia yang memimpin. Saya nggak perlu sebut label, tapi saya rasa kita sudah cukup banyak melihat, kita bisa belajar dari banyaknya mega church yang tumbang. Semua kemasannya rohani, tapi begitu sistem dunia masuk, selesai, kehancuran menanti. Saya diceritakan ada satu band rohani yang sangat-sangat terkenal. Ya, memang cerita ini sangat off the record, jadi di publik pasti nggak ada yang tahu. Saya tidak akan sebut labelnya semua. Dia mau konser besar-besaran di Jakarta. Lalu malam sebelumnya terlihat di CCTV
Anggota bandnya mungkin karena bule jadi udah terbiasa dengan alkohol semua, dia mabok-mabokan habis-habisan. Lalu untungnya ada panitia yang berani mengcancelkan hal tersebut. Diusir pulang semua, udah pulang. Kita sudah melihat begitu banyak contoh. Bukannya mereka pada awalnya salah, tidak. Tetapi begitu sistem dunia diizinkan masuk, kehancuran pasti terjadi. Nah, maka gini, saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Yohanes 14 ayat 30, coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Dalam terjemahan Inggris, he has nothing in me. Dia tidak menemukan apa-apa. Yesus memang berhadapan dengan penguasa dunia, tapi dengar baik ini, tidak ada produk dunia dalam diri Yesus, itu masalahnya. Yesus memang berhadapan dengan penguasa dunia ini, tapi penguasa dunia ini tidak bisa menemukan produk dunia dalam diri Yesus. He has nothing in me. This man is from a different system. Orang ini berasal dari sistem yang lain. Sehingga iblis tidak punya pijakan dalam diri Yesus. Saya rasa ini yang menjadi tantangan kita semua. Bahwa kita bisa ke gereja, kita bisa aktif, kita bisa punya jabatan gereja, kita bisa pelayanan banyak. Tapi pertanyaannya, apakah produk dunia banyak ditemukan di dalam diri kita? Ini yang menjadi challenge. Begitu ada produk dunia, dengar baik, itu pijakan untuk iblis. Itu pijakan untuk iblis. Siapa yang memimpin hidup kita? Sangat tergantung sistem mana. Sistem mana kita berada tergantung dari siapa yang memimpin hidup kita. Bisa saja kita beragama Kristen, melakukan ritual Kristen, tapi kita dipimpin oleh sistem dunia, dan sistem dunia masuk, kehancuran pasti menanti. Karena kegelapan akan take over semuanya. Nah, disinilah Roh Kudus jadi penolong buat kita. Roh Kudus menolong kita untuk apa? Untuk menjadikan Yesus sebagai paradigma kita. Saudara tahu paradigma? Paradigma itu dari bahasa Yunani. Para artinya di samping atau di sebelah. Para ini bukan parah loh, bukan. Para ini di samping atau di sebelah. Dan kata yang kedua adalah dignumi, menunjukkan atau memperlihatkan. Jadi paradigma itu ya memperlihatkan, mencontohkan, itu paradigma. Bukankah manusia adalah makhluk gambar? Sebab manusia gambar dan rupa Tuhan. Makanya manusia itu perlu dicontohkan, perlu dikasih gambar. Nah, orang Inggris, orang bule itu sangat tepat untuk apa? Menjelaskan konsep ini. Kalau orang bule itu, ya, kalau dijelaskan sesuatu dan dia mengerti, dia tuh bilangnya apa? Bukan, oh I know, itu orang English Indo. Kalau orang bule apa? Oh, I see. Kenapa I see? Kok bukan I know, tapi oh, I see. Itu konsep paradigma. Karena oh ya, dia melihat maka dia mengerti. Maka saya harus kasih tahu begini. Orang tua adalah paradigma pertama buat anak-anaknya. Saya ulang lagi. Orang tua itu paradigma pertama buat anak-anaknya. Saudara jangan berharap paradigma pertama anak-anakmu adalah guru sekolah minggu. Paradigma pertamamu guru di sekolah. Enggak, orang tua itu paradigma pertama anak-anaknya. Yang dia lihat pertama adalah orang tuanya. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa
orang tua itu menjadi gambar untuk anak-anaknya. Apa yang kita kerjakan di rumah itu akan menjadi the first movie untuk mereka. Itu adalah film pertama yang mereka tonton dan yang mereka jadikan paradigma. Dan saudara selalu punya pilihan, what kind of movie, film apa sih yang saudara mau pertontonkan sama anak-anak saudara. Apakah saudara mau mempertontonkan film thriller dan horor kepada anak-anakmu? Silakan bertengkar terus di rumah. Dan Anda akan mempertontonkan, memberikan paradigma kepada anak-anakmu. Nih, keluarga tuh begini. Tuh. Hubungan suami dan istri akan menjadi paradigma pertama, tontonan pertama untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya untuk orang tua adalah kita punya tanggung jawab. Kemudian begini, siapa yang menjadi paradigma kita? Karena kita akan mencontoh paradigma kita. Kalau kita menjadi paradigma buat anak-anak kita, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menjadi paradigma kita? Saya harap paradigma kita adalah memang harus Yesus. Karena sebelum anak-anak kita bisa baca Alkitab, bisa belajar baca, paradigma pertama dia orang tuanya. Itu yang dia tonton dulu. Harusnya anak-anak mengenal Yesus dari orang tuanya, bukan dari tempat lain. Makanya budaya rohani itu perlu saudara bangun di rumah. Kita nggak bisa menunggu budaya rohani itu start di sekolah minggu. Kalau udah terlanjur telat atau baru kenal Tuhan ketika dia remaja start di katalis. No, it start from home. Itu harus dimulai dari rumah. Kalau kita tidak bisa dilihat anak-anak kita sebagai makhluk rohani, mereka susah untuk jadi rohani. Kita makhluk natural, tapi kita juga makhluk rohani. Oke, nah sekarang begini, Roh Kudus menolong kita untuk taat. Filipi 2 ayat 12 dan 13, saya mau saudara lihat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, coba lihat ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saya mau saudara perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, kata kerjakan di sini, katergasomai dalam bahasa Yunani, itu dalam terjemahan Inggris itu bagus banget. Work out, bukan work for. Saudara tahu ya, work out dan work for. Work out itu apa? Kenapa orang kalau berlatih dibilangnya work out gih? Ya enggak? Itu latihan. Work out to perform. Memang katergasomai itu juga bisa to perform. This is work out, berlatih. Nah, jadi tugas kita adalah berlatih, tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Tugas kita tetap berlatih. Berlatih apa? Berlatih kesalehan, berlatih taat. Dengan takut dan gentar. Sebab apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata energeo. Jadi Allah yang memberikan energi ilahi. Nah, ini tugas Roh Kudus. Dan saya harus beritahu, inilah kasih karunia itu. Kasih karunia harus saudara pahami sebagai ini. Kita berlatih, Tuhan kasih kemampuan. Itu kasih karunia. Sebab tanpa energi ilahi itu, kita nggak bisa. Tugas kita itu cuma workout. Jadi kita jangan punya konsep fatalistis yang berpikir kasih karunia adalah saya diem aja biarpun gue brengsek semua, yang penting nanti Tuhan pilih saya. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan abad 16 model begitu. Tugas kita workout. Nah, ini sama. Saya kembali menemukan ya ilustrasi ini ada pada atlet.
Atlet itu setiap hari taunya cuma latihan doang. Latihan. Bahkan latihan hal yang sama. Nanti urusan dia perform saat main, itu urusan belakang. Yang dia tahu, dia cuma latihan. Tanpa dia workout setiap hari, dia tidak mungkin bisa perform. Nah, ketika dia perform itu energi ilahi aja udah. Itulah keselamatan dalam hidup kita. We work out, kita berlatih. Nah, Roh Kudus ini loh, kasih kita kekuatan, kasih energi ilahi. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam sistem pemerintahan Allah. Supaya kita bisa memilih taat. Itu kasih karunia. Tanpa energi ilahi ini, kita mustahil bisa. Kita mustahil bisa. Nah jadi, saya simpulkan di bagian yang pertama ini bahwa Roh Kudus melahirkan kembali. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, energi ilahinya, supaya kita bisa hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Tapi tugas kita berlatih. Berlatih apa? Supaya jangan ada produk dunia, jangan ada sistem dunia yang ada dalam hidup kita. Sebab semua bentuk sistem dunia itu pijakan buat iblis. Target kita adalah penguasa dunia bertemu dengan kita. Dan kita pasti berhadapan dengan penguasa dunia. Tapi kita harus di-acknowledge, kita harus dibaca oleh penguasa dunia. Sebagai this man is from the different system. Orang ini dari sistem yang berbeda. Tidak ada produk dunia dalam dirinya. Sehingga gak ada pijakan iblis dalam hidupnya. Kalau ada banyak produk dunia dalam hidup kita, ada banyak sekali pijakan iblis yang kemudian pasti cepat lambat akan menghancurkan hidup kita. Nah, saya mau beranjak ke yang kedua. Dalam kacamata Lukas. Nah, kalau dalam kacamata Yohanes tadi, Roh Kudus melahirkan kembali kita atau melahirbarukan kita. Nah, sekarang gini, dalam kacamata Lukas, Roh Kudus melahirkan gereja Tuhan. Coba kita lihat. Lukas pasal 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara lihat, ada angin, ada api. Mungkin kalau saudara yang hidup di hari ini dengan konteks zaman ini bingung kenapa mesti angin dan api. Tapi saya mau beritahu, buat orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka udah gak aneh. Begitu angin dan api, mereka tahu itu kehadiran Tuhan. Sebab sejak zaman perjanjian lama, Tuhan sering sekali menampakkan dirinya atau wujud kehadiran Tuhan dinyatakan dengan angin dan api. Itu saya ada beberapa tulisan. Misalnya Keluaran 3 ayat 2, semak nyala api tapi tidak terbakar. Ini kan Musa. Keluaran 19 ayat 18, waktu Taurat diberikan, gunung Sinai dipenuhi dengan api. Lalu kemah suci dipenuhi kemuliaan Tuhan juga seperti api. Mazmur dan nubuat-nubuat itu sering dikatakan Allah datang dalam badai dan api. Makanya waktu Elia ketakutan dikejar-kejar sama Isabel, begitu ada angin badai, Elia pikir siapa? Tuhan hadir, ya enggak? Tapi enggak tahu Tuhan hadir dalam apa? Angin sepoi-sepoi. Tetap angin. Nah, jadi begitu ada angin dan api, umat perjanjian lama itu tahu, oh ini kehadiran Tuhan. Ya kalau kita mungkin bingung, kan dulu enggak ada AC soalnya. Tapi kalau begitu ada angin api, mereka itu sudah enggak aneh lagi. Sudah nangkep langsung. Nah, ada yang bertanya sama saya gini, Pastor, kenapa sih sekarang kok kita ibadah enggak ada lidah-lidah api ya? Dengar lagi. Roh Kudus melahirkan gereja. Ini kan ibaratnya pentahbisan gereja, saudara. Tuhan kasih tanda. Ini gongnya, kickstartnya. Itu ibaratnya kalau saudara mau buka usaha, hari pertama tuh gunting pita. Tapi gak ada kan, besok datang ke toko gunting pita lagi. Itu sih rada-rada namanya. Tiap hari dia gunting pita. Enggak, gunting pita cukup 1 kali. Oke? Makanya ketika Roh Kudus melahirkan gerejanya, cukup 1 kali. Jadi saudara udah gak perlu tungguin lidah-lidah api. Nggak ada lagi, itu kan pentabisan. Itu kan pentabisan. Jadi kehadiran Tuhan yang dinyatakan lewat angin dan api,
Itu adalah lambang kehadiran Tuhan, mentabiskan gerejanya. Nah, ini yang saudara mesti tahu, gereja mula-mula sangat banyak disertai tanda untuk memperkenalkan Injil kerajaan kepada dunia. Tapi saya harus katakan gini, untuk kita hari ini yang dibutuhkan bukan lagi tanda. Saya tidak berkata tanda itu tidak ada. Fungsi tanda itu apa sih saudara? Tanda itu kan mengarahkan pada tujuan. Saudara nggak tahu jalan, lagi keluar kota, lalu ada tulisan Tegal 50 kilo, ada arah panah ke kiri. Saudara ditunjukkan supaya saudara bisa sampai di tujuan yang saudara mau. Itu tanda. Itu semeion. Tanda mengarahkan kepada tujuan. Supaya apa? Dikasih tanda supaya kita bisa sampai pada tujuan. Ingat waktu gereja mula-mula ditabiskan. Kenapa Tuhan kasih begitu banyak tanda? Injil kerajaan belum dikenal. Tuhan kasih perkenalannya. Supaya orang banyak yang tertarik, supaya orang tuh banyak yang tahu ini loh. Maka kalau kita lihat di beberapa puluh tahun pertama gereja berdiri, tanda-tanda itu sangat banyak sekali. Itu perkenalan. Tapi kalau semakin ke belakang, yang banyak apa? Aniaya. Loh, ya kan? Ya. Yang banyak aniaya. Paulus membangkitkan orang mati. Tapi penyakit Paulus sendiri pun tidak sembuh sampai dia mati. Paulus pasti punya, kalau kita lihat orang zaman sekarang, kemungkinan dia katarak saudara ya. Cuman dibilang rabun, susah dalam penglihatannya. Kemungkinan besar dia katarak. Ya saudara bayangin aja dulu, jalan, kena sinar matahari, belum ada kaca mobil yang ultraviolet, nggak ada kan? Belum ada kacamata hitam buat begaya, nggak ada dulu. Ya jadi tidak aneh kalau Paulus kena katarak sampai sulit penglihatannya. Ada lagi yang bilang Paulus kena ayan. Kenapa? Karena waktu dia mengunjungi Galatia, Paulus bilang, walaupun keadaanku seperti ini, tapi kamu tidak jijik sama aku. Ya orang katarak kan kagak mungkin jijik. Nah tapi ini kan tafsiran ya. Tapi saya cuma mau bilang gini, tanda itu memang di awal itu untuk pekabaran Injil. Tanda itu mengarahkan pada tujuan. Kalau saudara sudah tahu tujuan, saudara tahu jalan, saudara udah gak perlu lagi tanda. Nah sekarang kita sudah kenal Kristus, apa yang diperlukan? Pendewasaan, belajar. Jangan carinya tanda lagi, tanda lagi, tanda lagi. Saya bukan bilang mujizat udah tidak ada, enggak. Saya enggak pernah bilang begitu loh. Tanda itu masih ada. Kalau ada hal-hal di luar kontrol kita, Tuhan bisa intervensi. Don't worry about it. Tapi kalau tujuan kekristenan kita kemudian cuma cari tanda, soon kita akan jadi orang Kristen yang oportunis. Pasti. Kita akan jadi orang Kristen yang oportunis. Kita akan jadi orang Kristen yang gak pernah dewasa. Yang dikejar cuma tanda. Tujuannya tanda. Tahu orang yang tujuan tanda, saya gambarkan seperti ini. Kalau tadi saudara ke Tegal, ada panah kan, belok kiri, 50 kilo lagi sampai Tegal. Tujuannya Tegal. Tapi kalau dia cuma cari tanda, dia ketemu pelang itu, dia turun, dia pelokin tiang itu. Dan dia pikir, ketemu tiang itu, dia sudah sampai di Tegal. Padahal belum Pak. Tiang itu cuma menunjukkan jalan terus. Tegal itu masih 50 kilo lagi. Jadi saya nggak anti mujizat. Mujizat masih bisa terjadi. Saya percaya ada banyak saudara yang mengalami mujizat. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Tapi kalau saudara udah mengalami mujizat, what next? What next? Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah saudara mencari mujizat selanjutnya? No. Kalau saudara bertemu dengan mujizat itu, saya cuma mau bilang gini, kalau saudara ketemu tanda, what should you do? Apa yang harus saudara kerjakan? Apa? Jalan terus sampai ke tujuan.
Ketemu pelang, Tegal 50 kilo belok kiri. Ya udah, ikuti saja. Mungkin di tengah jalan, jalanannya gajeluk-gajeluk, tiba-tiba macet. Dan kita punya pilihan untuk stop atau kita mau jalan terus karena tujuan kita belum sampai. Nah, itu kan pilihannya kita. Harusnya kita jalan terus. Bisa ada macet di tengah jalan. Dan gak perlu lagi untuk Tuhan hilangkan macetnya. Ya kalau Tuhan mau hilangkan, hilangkan aja. Tapi kalau enggak pun, ya jalan terus. Karena tujuan kita belum sampai. Sangat menyedihkan kalau kemudian kita ketemu tanda, kita cari tanda yang lain. Kita cari tanda yang lain. Kekristenannya cuma dari satu tanda kepada tanda yang lain. Waktu iblis di sidang ilahi ketemu dengan Tuhan, peristiwa Ayub. Iblis bilang apa? Dia setia kan. Tuhan jagain sih. Coba kalau Tuhan cabut pagarnya. Sebenarnya dari kisah itu, kita juga bisa mengambil implikasi tuh gini. Orang Kristen, kalau cuma dalam pusaran kenyamanan hidup, mujizat, tanda, itu sasaran empuk iblis. Itu sasaran empuk iblis. Untuk kemudian iblis mau mencoba masuk. Coba pikirkan kisah Ayub itu. Menurut saya, kisah itu juga berarti kalau kita cuma mencarinya kenyamanan, tanda, itu sasaran empuk iblis. Jadi it's so clear ya. Ini nih jelas sekali bahwa tanda bukan tujuan. Tanda hanya menunjukkan pada tujuan. Matius 11 ayat 12. Oh, tadi di sana coba balik dulu sebentar. Saya tulis ini, bayi dilahirkan dengan kelahiran yang dramatik. Spektakuler loh. Kelahiran bayi itu spektakuler kan? Saudara yang melahirkan seorang ibu, ya itu udah pasti keren banget kan, gimana bayi dalam perut dapat makanan dari plasenta dan lain sebagainya. Tapi kan nggak stop sampai di kejadian dramatik kan? Tujuannya apa? Bayi itu harus jadi dewasa. Memang tujuan Tuhan buat gerejanya itu dewasa. Tujuan Tuhan buat gerejanya itu bukan supaya spektakuler, dramatis. Enggak. Tujuan Tuhan supaya gerejanya dewasa. Next. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Oh ya, memang jelas. Makanya berita Injil kerajaan banyak diserong. Diserong tuh dilencengkan. Orang dari tujuan mau dicoba dibelokkan. Supaya apa? Tujuan iblis kan cuma satu. Supaya saudara tidak sampai pada tujuan. Supaya pemerintahan Allah tidak ada di bumi ini. Nanti ke depan kita akan banyak bicara tentang ini. Tapi sebelum pemerintahan Allah terjadi lewat hidup kita, pemerintahan Allah harus memerintah hidup kita dulu. Itu lahir dari roh. Siapa yang memimpin hidup kita? Dari tanda menjadi gereja yang dewasa. Dari mujizat, tanda spektakuler. Lewat belajar firman jadi kenal tujuan Tuhan. Tanda untuk pengenalan awal Injil. Makanya kalau saudara ke satu daerah yang belum mengenal Injil, saya percaya mujizat itu banyak terjadi loh di tempat-tempat seperti itu. Karena pengenalan saudara, itu banyak banget cerita-ceritanya. Ada cerita misionaris. Ini nih fakta loh, kalau saudara baca dalam sejarah gereja ya. Saya lupa detail nama misionarisnya. Misionaris yang ditangkap oleh kepala suku setempat dan dibilang, itu di Alkitabmu itu ada, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, gunung pindah. Lalu dia bilang, kalau gunung ini besok gak pindah, besok lu mati. Dan itu terjadi, itu ada. Itu gunungnya gunung pasir, badai datang gunungnya pindah. Dan satu kampung bertobat. Itu untuk konteks penginjilan. Saudara jangan coba-coba di ruangan ini.
Gak usah gunung pindah, kursi pindah pun kagak bakalan. Ngapain suruh Tuhan pindah-pindahin kursi juga? Ya karena banyak orang Kristen tuh yang seneng yang begitu-begitu. Dulu saya punya satu kenalan, dia mau membuktikan, kata ini buat melatih iman. Masuk hotel, dia tunjuk bohlam, dalam nama Yesus pecah. Gak bakal pecah. Tuhan gak kurang kerjaan buat pecah-pecahin bohlam, ngapain coba? Apa yang mau dites? Tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Kamu minum racun juga tidak mati. Kamu dipagut ular berbisa juga kagak mati. Itu konteks penginjilan, sangat bisa terjadi itu. Tapi kalau saya bawa ular berbisa di sini untuk membuktikan Markus 16, saudara aja yang duluan, saya sih nggak mau. Loh itu di Amerika mati kan pendetanya. Karena itu bukan buat show off, itu bukan buat pembuktian, itu untuk penginjilan. Nah makanya dari tanda pengenalan awal Injil, ya, kalau kita menuju dewasa hidup dalam sistem kerajaan, maka gereja yang dewasa mengalahkan sistem dunia. Dari tanda fase kelahiran gereja dengan ketaatan yang konsisten, kehendak Tuhan terjadi di bumi, membuahkan karakter Kristus. Jadi Roh Kudus melahirkan kembali kita dan melahirkan gereja. Kita jadi orang-orang Kristen dipimpin Roh Kudus. Artinya kita melihat kerajaan Allah yuk yang memimpin hidup kita. Kita jangan membiarkan diri kita dipimpin oleh kedagingan. Roh Kudus berikan energi ilahi, kemampuan kita untuk memilih taat. Dan tugas kita, yuk belajar supaya kita dewasa. Stop jadi orang Kristen oportunis, stop jadi orang Kristen yang cari-cari tanda. Enggak, bukan itu yang penting. Yang penting saudara tahu tujuan dan saudara jalan terus. Saudara udah kenal Yesus. Maka sekarang tugas kita jalan terus. Tantangan memang banyak dalam hidup ini. Tapi jangan pernah berhenti jalan. Saudara sudah tahu tujuan saudara, jalan terus. Bukan sibuk cariin tanda-tanda lagi. Jalan terus.